Ya, demikian tadi diskusi kita dengan Bapak Dr. Hadril Busudin. Semoga apa-apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini menambah pemahaman kita dalam memahami Al-Quran. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke Tadabur Al-Quran. Pagi hari ini kita akan mentadaburi surat Al-A'raf ayat 94 yang akan disampaikan oleh Bapak Saad Murdi. Kepada Bapak Saad Murdi, dipersilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Amma ba'du. Fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang lain yang kita terima yang jumlahnya tak terhingga. Pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di Zoom ini dalam rangka membahas ayat suci Al-Quran. Pada pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 94 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Tuti Munas Sudabyo. Alhamdulillah kita sudah mendiskusikan panjang lebar tentang gramatika ayat ini, dan kita lanjutkan dengan pembacaan ayat tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un. Sadaqallahul azim. Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan atau kesengsaraan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri kepada Allah. Ayat ini sambungan dari ayat 94, dengan ada angka waw pada awal kalimat, maka dia sebagai sambungan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumil kafirin. Maka Su'ib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Tuhanku kepada, dan aku telah menasihati kepada kamu. Sesungguhnya maka bagaimana kami akan bersedih terhadap orang yang kafir. Kemudian lanjutkan ayat itu penjelasnya pada ayat berikutnya, ayat 95. Di situ dikatakan summa badalna maka nasayyatil hasanata hatta apau wa qala qad massa aba'ana darra'u wa sarra'u wa ahasnahum baltah wa hum la yash'urun. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan hartanya yang banyak. Lalu mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan.
Kemudian maka kami timpakan kepada mereka siksaan yang datang dengan tiba-tiba dan mereka tidak menyadarinya. Al-A'raf 95. Kemudian pada ayat ini juga dijelaskan pada kisah-kisah Nabi bahwa surah Al-A'raf 85 menjelaskan kepada kita, di situ dikatakan wa ila madyana ahahum Su'aiba, kepada kemudian kami utus saudara mereka Su'aib. Adapun tujuan Su'aib diutus untuk mengajak mereka menyembah Allah, dikatakan u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Kalian sembahlah Allah, tidak ada bagimu Tuhan yang disembah selain Dia. Ayat Al-A'raf 85. Demikian juga halnya pengutusan para nabi yang lainnya, dijelaskan dalam surah Al-A'raf 59. Di sini dikatakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah amalakum min ilahin ghairu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya lalu berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Jadi ayat 85 dan 99 itu menyatakan yang paling keras itu wa'budu ma lakum min ilahin ghairu. Jadi disembahlah Allah saja, maka tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Itulah pesan yang disampaikan di situ. Nah, tujuan lainnya adalah agar penduduk suatu negeri tidak melakukan kezaliman sehingga mereka dibinasakan. Dijelaskan dalam surah Qasas ayat 59, Allah berfirman, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Tuhan kamu tidak akan membinasakan suatu negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kota itu untuk membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Itu yang dikatakan wa ma kunna muhlikal qura ahli ila wa ahliha zalimun, dan tidak pula kami binasakan penduduk suatu negeri kecuali penduduknya telah melakukan kezaliman. Itulah maksudnya pengutusan para rasul itu agar penduduk negeri itu tidak melakukan kezaliman. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-An'am ayat 42, Allah berfirman, walaqad arsalna ila umamin qad min qablika fa'ahaznahum biba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, tetapi mereka tetap membangkang, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan, kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka merendahkan diri kepada Allah. Al-An'am ayat 42. Nah, sikap orang beriman menghadapi ujian adalah bersabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127 al-ayat wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa 'inal ba's, yaitu sabar dalam menghadapi kemelaratan, penderitaan dan masa peperangan. Mereka itulah ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar, mereka itulah orang yang bertakwa. Kemudian sebaliknya, sikap orang-orang yang tidak sabar digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Allah berfirman al-ayat atas tabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair, itu. Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk diganti dengan sesuatu yang baik? Al-Baqarah ayat 61. Sedangkan kalian dilarang menukar yang baik dengan yang buruk, dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 2. Wala tatabaddalul khabisa bil thayyibat. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Nah, kemudian baik buruknya itu tidaklah sama, ya. Yang baik dan buruk itu tidak sama, dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 34. Allah berfirman, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik. Fussilat al-ayat 34. Sikap orang munafik dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 50. Allah berfirman, in tusibka hasanatun tasuhun
wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhasna amrana min qablu. Jadi jika engkau sini maksud engkau di saudara Nabi Muhammad mendapat kebaikan, maka itu menyakitkan mereka. Akan tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati dengan tidak pergi berperang. Al-ayat At-Taubah 50. Kemudian dijelaskan juga dalam At-Taubah 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini summa la yatubuna walahum yadzakkarun. Tidakkah mereka, itu orang-orang munafik itu memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Tetapi mereka juga tidak bertobat, tidak pula mengambil pelajaran. Itulah yang dikatakan. Nah, kemudian kami berikan kesenangan sementara kepada mereka, kemudian mereka disiksa dan dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 44. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim ba kulli syai' hatta iza farihu bima utu ahaznahum balta fa iza hum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan bagi mereka, kemudian hingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan, kemudian kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka mereka berputus asa. Itu dan di dalam ayat Al-An'am 44. Kemudian dijelaskan pada ayat Al-An'am 30, Allah berfirman, qad hasiral ladzina kazzabu biliqa'illah illallah qad hasiral ladzina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu ba'tah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maka apabila hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyelesaian kami atas kelalaian kami tentang hari kiamat, sambil memikul dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang telah dipikulkan, apa yang mereka pikul itu. Itulah pesan daripada ayat ini, bahwa pengutusan Rasul itu adalah untuk memperingati kepada suatu masyarakat agar mereka tidak sengsara dan tidak disiksa atau tidak melakukan kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadabbur dari ayat ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Semua kebenaran itu datang dari Allah. Kalau kekeliruan itu kembali kepada kami yang menyampaikannya karena kebodohan kami. Untuk itu mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.